Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 1061-1065. Dev ini tidak terlalu kuat. Dan dia tidak terlalu kecil. Biarkan begitu banyak dari kita menunggu. Apakah orang ini takut melarikan diri? Saya pikir kemungkinan besar dia melarikan diri. Dia terlalu takut untuk datang. Beberapa orang mulai mencemooh. Berpikir bahwa Dev tidak berani datang. Diam. Kakak Chen pasti akan datang. Jonathan mendengarkan diskusi semua orang. Dan langsung memarahi. Setelah paviliun gunung, tanpa bayangan mencaplok, keluarga Suanyuan dan gerbang perak. Kekuatannya juga meningkat pesat. Suara Jonathan saat ini memainkan peran tertentu, dan banyak orang diam. Dev ada di sini. Seseorang berteriak, dan kemudian melihat Dev bersama Winston ke dalam venue. Untuk sementara waktu, aura spiritual yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada Dev, menjelajahi kekuatan Dev. Dengan sedikit senyum di wajahnya, Dev berjalan ke venue dengan mata tenang, tetapi napasnya tidak disembunyikan. Napas anak ini juga meningkat banyak saat dia melihat Dev. Wajah Jaedin langsung berubah, sedikit tidak sedap dipandang. Seperti yang saya katakan, Dev memiliki petualangan. Jangan berpikir bahwa hanya kekuatan putra Anda yang tumbuh. Walton berkata dengan ekspresi tidak senang. Raja Kepiting, dia masih menyimpan dendam atas kehormatan Jaedin kepadanya barusan. Jaedin tidak memperhatikan Walton, tetapi memandang Raiden, dan berkata, Raiden, apakah kamu yakin, ayah? Jangan khawatir. Tidak peduli seberapa kuat Dev, itu tidak berguna. Saya memiliki artefak naga di tangan. Jadi Dev tidak memiliki peluang untuk menang. Raiden tampak percaya diri. Bagus. Jaedin mengangguk. Pada saat ini, Raiden sedikit menyipitkan matanya. Dan dua niat membunuh yang dingin menembak langsung ke Dev. Adegan memalukan dalam percobaan tidak akan pernah dilupakan oleh Raiden. Namun, Dev merasakan niat membunuh pada Raiden. Dan dia bahkan tidak memandangnya, tetapi mengarahkan pandangannya pada Walton. Niat membunuh yang kejam muncul di mata Dev. Walton lah yang membawa Yuki pergi. Dev tidak akan gagal untuk balas dendam ini. Merasakan niat membunuh di mata Dev, Walton mengangkat sudut mulutnya, dan dengan sedikit gerakan vertikal, dia mendekati Dev. Matamu membuatku sangat tidak nyaman. Tetapi aku dapat memberitahumu bahwa bahkan jika kamu memiliki keterampilan yang hebat, kamu tidak dapat pergi hidup-hidup hari ini. Mata Walton dingin. Dan Walton tidak pernah melupakan penghinaan di percobaan. Dia selalu ingin menemukan kesempatan untuk membalas dendam pada Dev. Begitu kata-kata Walton jatuh, keluarga Bai, paviliun, gunung tanpa bayangan, lembah dewa obat, termasuk keluarga Dong, semua berdiri di belakang Dev dengan suara gemerincing. Melihat orang-orang di belakang Dev, wajah Walton langsung menjadi jelek. Dev, kamu tidak berpikir kamu bisa bersaing dengan aliansi seni bela diri hanya dengan orang-orang ini? Itu hanya mimpi. Walton menyipitkan matanya. Aura pembunuh Dev menyelimuti tubuhnya. Dan suaranya dingin di mataku. Aliansi seni bela dirimu bahkan tidak sebagus omong kosong. Kalian semua adalah perampok. Aku merasa malu untuk bersaing dengan orang-orang sepertimu. Suara Dev tidak keras, tetapi sangat menusuk. Dan
Semua orang dapat mendengar setiap kalimat dan setiap kata dengan jelas. Meskipun semua orang tahu bahwa Dev terang-terangan memprovokasi kehormatan aliansi seni bela diri, tapi itu adalah pertama kalinya semua orang mendengar hal seperti itu di depan umum. Dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Douglas di tribun. Setelah mendengar kata-kata Dev, wajahnya menjadi sangat jelek, dan niat membunuh di matanya bahkan lebih kuat. Apa katamu? Sebagai direktur aliansi, tekanan Walton tiba-tiba meledak, dan aura menakutkan langsung ditekan ke arah Dev. Tapi saat paksaan mengerikan pada Walton menekan ke arah Dev, aura menakutkan yang sama tiba-tiba menyerang, langsung menghalangi paksaan Walton, direktur Guo, di depan begitu banyak orang. Anda secara terbuka mengambil tindakan. Apakah Anda takut Raiden tidak akan bisa mengalahkan saudara Chen? Jadi biarkan Anda menjelajahi kekuatan saudara Chen terlebih dahulu. Jackson memandang Walton dengan jijik dan bertanya. Aura barusan dipancarkan oleh tenaga Wuzong puncak di samping Jackson. Kamu berbicara omong kosong. Aliansi seni bela diri. Kita selalu adil dan jujur. Bagaimana mungkin melakukan ini? Walton segera menegur dengan keras. Dia tidak bisa membiarkan Jackson merusak reputasi aliansi seni bela diri Kyoto. Jika tidak, bukankah aliansi seni bela diri Kyoto akan menjadi bahan tertawaan dunia seni bela diri di masa depan? Aku berbicara omong kosong. Kamu sudah bergerak, tetapi kamu masih berani berdebat. Napasmu barusan. Jika kamu menyakiti Brother Dev, bagaimana pertandingan ini bisa seimbang? Jackson mencibir. Dan dia memiliki dua seniman bela diri top di sampingnya. Jadi, dia sama sekali tidak takut pada Walton. Wajah Walton merah ketika ditanya. Dan dia terdiam. Beberapa saat, Direktur Guo, kembalilah. Pada saat ini, Douglas berteriak dengan wajah muram. Walton hanya bisa menarik napas, berbalik dan melompat kembali ke Douglas. Walton berjalan kembali, sementara Jackson melihat sekeliling dan berkata, "Hari ini, saya, Jackson, meletakkan kata-kata saya di sini. Itu adil. Dan hanya untuk pertarungan yang adil. Jika ada yang berani bermain trik di belakang punggungnya dan diam-diam membantu Raiden, aku, Jackson Dong, tidak akan pernah duduk dan menonton. Aku paling membenci bajingan yang bermain trik." Setelah Jackson selesai berbicara, dia langsung mengarahkan pandangannya ke tubuh pemimpin aliansi, Douglas, yang membuat Douglas marah. Tetapi di depan begitu banyak orang, dia tidak mungkin marah. Saudara Dev, kamu bisa melakukannya dengan percaya diri. Tidak ada yang berani memainkan trik di belakangmu. Jackson memandang Dev dan menepuk bahu Dev. Kakak Dong, terima kasih. Dev sangat berterima kasih kepada Jackson. Lagi pula, dengan kekuatan keluarga, Dong, tidak masalah bagi Dev. Alasan mengapa Jackson membantunya adalah karena Jackson sendiri memandang rendah tindakan aliansi seni bela diri. Dua orang dapat dianggap saling menghargai, dan Jackson adalah orang yang lurus. Jika mereka rukun, mereka adalah teman baik. Dev melompat dan pergi ke ring sendirian, lalu menatap Raiden turun dan mati. Dev penuh dengan niat membunuh. Memikirkan ibunya, Dev tidak sabar untuk membunuh semua anggota keluarga naga di depannya. Kupikir kau yang mati. Raiden mendengus dingin, menatap Jaedin dan berkata, "Ayah, aku turun. Yah, hati-hati. Ingat kata-kata saya. Dan jangan meremehkan lawan mana pun." Jaedin mengangguk. Aura Raiden meledak seketika. Dan kemudian dia melompat di depan Dev, dan aura menakutkan langsung mengelilingi Dev.
Keduanya saling memandang. Dan sepertinya ada percikan tabrakan di udara. Kamu memang sangat kuat. Tetapi ketika kamu bertemu denganku, aku akan memberi tahu kamu apa bakat sebenarnya. Raiden memandang Dev dengan jijik dan tersenyum ringan. Bakat. Dev mencibir. Kamu bukan bakat. Kamu sombong. Tapi aku akan memberi tahu kamu harga kesombongan. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain bermain trik. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat dirimu sendiri dengan jelas. Setelah Raiden selesai berbicara, aura di tubuhnya langsung melonjak. Dan kemudian dia diselimuti aura biru samar. Segera setelah itu, tubuh Raiden terbang ke langit. Dan kemudian menghilang dari pandangan semua orang. Hanya menyisakan tanda biru samar di udara. Semua orang buru-buru mendongak untuk menemukan sosok Raiden. Tetapi mereka tidak menemukannya sama sekali. Apakah mungkin Raiden bisa mencapai langit dan memasuki bumi? Seseorang berkata dengan terkejut. Namun, saat ini, Dev menunjukkan senyum tipis di sudut mulutnya. Dan kemudian semburan cahaya keemasan muncul di tubuhnya. Segera Dev seperti prajurit lapis baja emas yang berdiri di tengah ring. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan Raiden, tujuan utamanya adalah untuk menyerang Dev. Jadi Dev telah meluncurkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Selama dia menahan serangan Raiden, benar saja. Pada saat yang sama tubuh Dev bersinar dengan cahaya keemasan. Raiden yang telah menghilang di udara, muncul di atas kepala Dev pada saat ini, dan menamparkan kepala Dev dengan telapak tangan yang ganas. Dev mengayunkan tinjunya, dan tiba-tiba naik, dentang, dengan suara seperti palu yang berat. Kaki Dev langsung masuk ke dalam ring. Marmer yang keras juga retak, dan serpihan batu berhamburan. Dengan satu pukulan, Dev berada pada posisi yang kurang menguntungkan di mata semua orang. Sepertinya jenius adalah jenius. Raiden layak menjadi pemuda paling berbakat di Kyoto. Begitu dia bergerak, dia memiliki aura puncak. Wuzong, Dev ini, saya takut dia bahkan tidak bisa menahan 10 gerakan. Kali ini kita akan menghasilkan uang. Saya awalnya berpikir bahwa kompetisi kali ini akan sangat menarik. Tetapi, kali ini diperkirakan tidak ada yang bisa dilihat. Melihat pemandangan di depan semua orang, mereka semua membicarakannya. Tetapi orang-orang ini tidak melihat itu. Meskipun kaki Dev jatuh ke dalam ring dan ditekan oleh Raiden dari atas kepalanya. Tidak ada kepanikan di wajah Dev. Justru senyum tipis. Melihat ekspresi wajah Dev, Raiden tidak tahu mengapa, tetapi punggungnya terasa dingin. Untuk mencegah Raiden yang licik, dia tiba-tiba mengangkat tubuhnya, mengikuti Dev menjauh darinya, dan berdiri kokoh di hadapan Dev. Ini adalah langkah pertama. Titik. Dev berkata tanpa ekspresi. Kata-kata Dev langsung membuat semua orang tercengang. Bahkan Raiden sedikit bingung. Dia bahkan tidak mengerti apa yang tiba-tiba muncul dari kata-kata Dev. Begitu, Kakak Chen bermaksud membiarkan Raiden melakukan 3 gerakan. Mata Jonathan tiba-tiba menyala dan dia berteriak. Kata-kata Jonathan mengejutkan semua orang, dan kemudian menatap Dev. Serempak, di arena lain seperti ini, menghadapi Raiden yang paling berbakat. Tapi Dev masih bisa mengalahkannya dalam 3 langkah. Tidak ada yang percaya ini. Benar, mata Raiden menyipit. Otot-otot di sudut matanya terus-menerus berkontraksi. Dia merasa ini adalah penghinaan terbesar baginya. Kakak Chen, apa maksudmu? Dengan itu, apakah kamu ingin Raiden melakukan 3 gerakan pada saat ini? Jackson bertanya pada Dev di atas ring.
Dev menoleh dan tersenyum ringan. Kamu menebak setengah benar. Aku memintanya untuk tidak melakukan 3 gerakan, tetapi 5 gerakan. 5 gerakan. Jackson juga tercengang. Anda harus tahu bahwa seorang master membuat trik, dan kadang-kadang satu kelalaian akan membunuh Anda. Di mana ada 5 trik. Yang lain juga menarik napas dalam-dalam dan mau tak mau dikejutkan oleh kata-kata Dev. Dev, kamu bicara besar, kan? Jaedin tiba-tiba berdiri di dekat Dev, dimarahi. Dan kemudian, berkata Raiden, jangan menahan diri, hajar pria bodoh ini, lakukan itu, untukku. Aku ingin membuatnya hidup lebih buruk dari kematian. Pada kesempatan seperti itu, kata-kata Dev tidak diragukan lagi merupakan penghinaan dan ejekan terbesar bagi keluarga naga. Bagaimana Jaedin bisa menanggungnya? Raiden sudah gemetar karena marah pada saat ini, dan matanya merah. Dev, kamu sangat sombong. Hari ini aku akan mengupasmu karena sombong. Raiden mengertakkan gigi. Auranya meroket dengan liar. Dan kemudian bola cahaya biru muda berkumpul di kepalan tangan Raiden. Tinju cahaya suci. Raiden berteriak dengan marah. Diikuti dengan pukulan eksplosif. Dengan kejam ke arah dada Dev. Gerakan ini adalah keterampilan unik dari guru Raiden, Master Dinchan, dan dapat dengan mudah menghancurkan gunung dan batu. Ini adalah keterampilan unik Tuan Dinchan. Aku tidak berharap Raiden mempelajari semuanya. Saya telah melihat tinju cahaya suci guru-guru Dinchan. Pada saat itu, sebuah gunung kecil runtuh dengan satu pukulan. Dev akan menutup matanya sekarang. Tetapi dia berani mengucapkan kata-kata seperti itu untuk membuat 5 gerakan. Bukankah ini mencari kematian? Melihat bahwa Raiden benar-benar menggunakan tinju cahaya suci. Semua orang terkejut. Ledakan. Dengan dentuman keras. Pukulan itu mengenai dada Dev dengan keras. Saya melihat cahaya biru yang menyilaukan meledak dari arena. Cahaya ini seperti nyala api yang menyala. Saya melihat Dev terbungkus di dalamnya. Dan bahkan, seluruh tempat bisa merasakan kekuatan ini. Melihat pemandangan di depannya. Sudut mulut. Raiden berkedut membual. Harus membayar harga. Belum 5 trik. Kamu sudah dihancurkan ke tanah olehku. Tetapi kamu berani bicara besar. Ya, sebuah suara samar keluar dari cahaya biru. Dan kemudian cahaya keemasan yang menyilaukan meletus. Lapisan sisik mulai muncul di tubuh Dev, yang seperti baju besi yang dikenakan di tubuh Dev, dan kelompok cahaya biru juga menghilang tanpa jejak di bawah iluminasi cahaya. Keemasan ini menatap mata Dev, penuh dengan penghinaan dan ketidakpedulian. Tubuh Dev tidak bergerak sama sekali, dan tubuhnya tidak terluka sama sekali. Kali ini, Raiden sedikit tercengang, dan semua orang juga terkejut. Mereka tidak mengerti apa kekuatan Dev ini. Apakah tubuh fisik Dev ini terlalu kuat? Apakah tubuh emas yang buruk ini dipraktikkan sedemikian rupa? Walton sedikit mengernyit. Itu karena Raiden terlalu peduli. Dia hanya tidak menggunakan semua kekuatannya. Douglas menjelaskan. Douglas telah melihat bahwa Raiden tidak menggunakan semua kekuatannya. Menurut pendapatnya, untuk menggunakan tinju Sengguang, dia hanya membutuhkan 30% dari keahliannya. Jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, Dev akan dihancurkan menjadi sampah. Jaedin telah menjelaskan bahwa hanya Dev yang dapat dihapuskan. Tetapi dia tidak dapat dibunuh. Karena Dev yang masih hidup, masih berguna bagi keluarga naga. 2 gerakan. Jika kamu melakukan gerakan tanpa rasa sakit, kamu tidak akan memiliki kesempatan setelah 5 gerakan. Dev memandang Raiden dengan dingin. Matanya sangat acuh tak acuh.
Setelah mendengarkan kata-kata Dev, Raiden menggertakkan giginya. Wajahnya memerah karena marah. Dev, bukankah kamu hanya ingin mendiskreditkan keluarga nagaku dengan metode ini? Biarkan aku memberitahumu. Jika kamu tidak memandangku, dan jika kamu seorang pria, tunjukkan keahlianmu yang sebenarnya dan bersainglah denganku dengan pedang dan senjata asli. Jika Anda mengatakan bahwa Anda ingin saya melakukan 5 gerakan, Anda tidak hanya mencoba menjebak saya mengalahkan Anda dengan 5 gerakan. Tetapi, saya tidak akan menang. 5 gerakan saya tidak dapat mengalahkan Anda. Sepertinya itu aku tidak punya kemampuan. Raiden menatap Dev dengan muram dan berkata, Dev menyeringai, jangan gunakan hati penjahatmu untuk merawat perut seorang pria. Tetapi tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Kamu masih memiliki 3 peluang. Raiden benar-benar akan marah. Mengatupkan giginya. Jika ayahku tidak membiarkanku membunuhmu, apakah kamu pikir kamu masih bisa berdiri dan berbicara denganku? Sekarang, setelah Raiden selesai berbicara, sosoknya menghilang dalam sekejap, diikuti oleh napas besar, menekan ke arah Dev. Kekuatan guntur menutupi seluruh arena. Pada saat ini, Raiden seperti gunung biru, bergerak keras menuju Dev, menekan dia. Mata Dev sedikit menyipit, cahaya keemasan di tubuhnya sedikit meroket, dan cahaya keemasan yang menyilaukan membuat matahari semakin rendah, bergemuruh. Aura besar mulai meruntuhkan arena. Tubuh Dev juga jatuh dengan cepat. Seluruh tempat dipenuhi asap, kerikil yang tak terhitung jumlahnya retak, dan badai bertiup di tengah arena. Tapi tubuh Dev terbungkus dalam cahaya keemasan, dan dia berdiri tegak di tanah. Dev dalam cahaya keemasan memiliki ekspresi tenang, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Bang! Tubuh Raiden terbanting dengan keras, dan seluruh tempat bergetar, dan lubang besar yang dalam muncul di tanah, dan tubuh Dev perlahan bangkit dari lubang raksasa. Cahaya keemasan di tubuhnya tidak berubah sedikit pun, dan itu bahkan lebih menyilaukan. Dev di udara pada saat ini seperti makhluk abadi yang turun dari bumi, memberi orang perasaan ingin memberi penghormatan. Pada saat ini, seseorang di tempat itu benar-benar berlutut ke arah Dev, dan keagungan yang memancar dari Dev secara langsung memengaruhi pikiran orang. Orang ini melihat ini. Douglas memandang Walton. Walton segera membuat gerakan. 4 sinar cahaya keluar dari 4 sudut tempat, dan kemudian membentuk topeng besar menutupi Dev dan Raiden. Pada saat ini, mereka yang berlutut dan menyembah menjadi sadar dan melihat keadaan jelek mereka. Mereka semua malu. Tubuh fisik Dev ini tidak hanya kuat, tetapi indera spiritualnya sangat arogan. Pikiran orang-orang itu baru saja terpengaruh. Raiden, yang berada di samping Jaedin, berkata dengan terkejut. Jaedin tidak mengatakan apa-apa. Matanya tertuju pada Dev, dan kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, jika keluarga naga tidak mengalami kecelakaan ini lebih dari 20 tahun yang lalu, Dev ini mungkin telah menjadi keberadaan yang tak tertandingi. Pada saat ini, mata Jaedin penuh dengan niat membunuh. Dia tidak ingin membunuh Dev, tetapi dia juga mulai takut bahwa Dev akan tumbuh lebih kuat di arena saat ini. Wajah Raiden menjadi sangat jelek. Dia menatap Dev di udara. Alisnya berkerut erat. Kamu masih memiliki 2 kesempatan. Tubuh Dev berkedip dengan cahaya keemasan pada saat ini, dan suaranya penuh dengan penghinaan dan kesombongan. Dia hanya ingin mengambil ini untuk menyerang keluarga naga dan harga diri keluarga naga.
Di bawah sinar matahari, Dev terlihat seperti peri, menghadap ke bumi. Dev ini bersembunyi begitu dalam. Douglas sedikit mengernyit, menatap Dev di udara. Dev ini benar-benar mengerikan. Dia telah menempa tubuhnya dengan sangat kuat. Jika dia terus berkembang seperti ini, dia akan benar-benar menjadi musuh yang tangguh dari aliansi seni bela diri kita. Wajah Walton serius tapi dia masih muda dan arogan. Sombong dan angkuh. Dia berani melakukan 5 gerakan begitu dia bermain. Dia tidak tahu bahwa di atas ring, kesombongannya akan merenggut nyawanya. Douglas menggelengkan kepalanya. Dev ini tidak sombong. Dia melakukannya dengan sengaja. Dan dengan sengaja menggunakan ini untuk mempermalukan keluarga naga. Mungkinkah Dev ini masih memiliki kebencian yang mendalam karena kepada keluarga naga? Walton sangat terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang kebencian yang mendalam antara Dev dan keluarga naga. Aku khawatir hanya keluarga naga yang tahu ini. Setelah Douglas selesai berbicara, dia menatap ring itu dengan seksama. Dev, sialan. Aku akan membuatmu membayar harganya. Raiden sudah mengabaikan nasihat Jaedin. Dan niat membunuh mulai muncul dari tubuhnya. Dia harus menebas Dev dengan 1000 pedang untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Jangan bicara omong kosong. Lakukan saja jika bisa. Tapi saya ingatkan, Anda hanya punya 2 peluang tersisa. Dev menatap Raiden dan berkata dengan dingin, kematian pengadilan. Wajah Raiden sangat berubah. Dan kemudian dia berteriak keras. Cahaya biru muncul dari tubuhnya. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuh Raiden. Dan perlahan-lahan kepalan tangan besar muncul di atas kepala Raiden. Tinju raksasa yang bersinar dengan cahaya biru membawa kekuatan aneh yang tampaknya menyerap kekuatan langit dan bumi. Tinju cahaya suci. Raiden berteriak keras dan mengepalkan tinju, diikuti oleh tinju ringan besar di atas kepalanya. Dengan momentum menghancurkan yang kering dan menarik busuk ke arah Dev. Napas yang menakutkan memicu embusan angin dan suara pecahnya udara tiba-tiba terdengar, dan topeng pelindung mulai bergetar hebat di bawah kekuatan ini, dan sepertinya akan runtuh kapan saja. Aku khawatir ini adalah pukulan terkuat Raiden, kan? Melihat pukulan kuat ini, Jackson berkata dengan gugup, Richard Bay, Winston, Larry, Zhao, tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa, tetapi mengepalkan tangan mereka dengan erat. Semuanya sangat gugup. Dev adalah pilar mereka. Jika Dev jatuh, mereka akan kehilangan segalanya di Kyoto. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.